Allah menyatakan mengenai azwajan, bahwa Allah menciptakan makhluknya itu berjodoh-jodoh. Itu ayatnya apa? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Oke, jodoh itu hanya laki-laki dan perempuan atau ada perjodohan-perjodohan yang lain? Tidak harus. Jadi misalnya air itu H2O, H hidrogen 2, oksigennya 1. Itu jenis perjodohan zat. Ya. Kalau asam sulfat H2SO 4. Kalau NH3 natrium 1, hidrogen 3. Ambune gak enak. Nah, Pak Esa malam hari ini diperjodohkan oleh Allah di dalam kemesraan aransemen cinta dan musikal yang luar biasa, direstui Allah langsung. Anda pikir gampang? Kalau tidak dijodohkan Allah emang gampang. Semua orang yang nyanyi itu yang bunyi dulu musiknya untuk menentukan kunci nadanya, ya toh? Baru yang nyanyi ikut atau disepakati dulu. Pak Esa nyanyi tidak ada rundingan dulu. Pokoknya dia bersuara begitu saja, dan ternyata tidak ada masalah bagi Kiai Kanjeng untuk memasukinya karena memang Allah sudah menjodohkan mereka. Kan begitu. Dan yang dijodohkan Allah adalah orang yang ikhlas dengan ikhlas. Ya, Pak Muzamil, ada kalimat Allah yang negasinya az-zani az-zaniyatu la yankihuha illa zanin. Oke. Kalau orang-orang yang penyelingkuh, dia tidak akan kawin dengan siapapun kecuali juga dengan penyelingkuh. Tapi orang-orang yang ikhlas pasti akan berjodoh dengan orang-orang yang ikhlas. Dan pada malam hari ini semua sampai yang ke belakang, sing ketok gak ketok, sing ning kono-kono, ning wit-witan, ning buk-buk, ning tembok-tembok, semua adalah orang-orang yang ikhlas pada malam hari ini. Dan kita akan diperjodohkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya di dunia tapi juga di kampung halaman asli kita kelak, yaitu surga, Jannatun Naim. Khalidina fiha abada. Coba tak tanya, Anda ini makhluk penduduk bumi yang sedang berjuang mencari surga, ataukah Anda ini penduduk surga yang sedang outbound di bumi? Outbound itu wong Jawa ngarani piye? Mampir ngombe, urip ning mampir ngombe. Dadi ini bukan tempat kita membangun sesuatu yang permanen. Ya, kalau mau bangun infrastruktur surga. Itu ya. Jadi kita ini penduduk surga karena Mbah Adam adalah penghuni surga, dan kita besok-besok akan menjadi penghuni surga. Dan sok-sok pengajian ini meneh ya ning swarga ya. Ning kono wis ora ana tausiah, wis ora perlu, wis mlebu swarga, wis ora perlu dinasihati apa. Pokoke ning swarga wis beres urusane, gari bermesraan. Tinggal bermesraan di surga gitu ya. Ya tak dongake sing ora tercapai untuk menikahi seorang wanita yang diidamkan, nanti Allah mentakdirkannya menjadi suami istri di surga. Jadi gue tenang is, ning donya ora rabi meneh rapopo, sing penting ning swarga sesuk entuk cah-cahayu. Amin ya rabbal alamin. Nek ento. Oke, secara serius habis ini saya mohon kepada ketua MWCNO, karena saya punya saran begini. Ini kan ada tantangan-tantangan kepada Nahdliyin dan Nahdlatul Ulama yang hubungannya sama perbedaan faham terhadap Islam. Ya. Jadi sekarang ini umat NU sedang berhadapan dengan tafsir-tafsir baru mengenai banyak hal. Misalnya mengenai tahlilan, mengenai kenduren, apa meneh? Weweh, selawatan, ziarah kubur, sedekah bumi, sapi turute. Kita berhadapan dengan al-humaqah, dengan kaum ahmak, orang yang tidak bisa diajak bicara, orang yang ngertinya alif dan tidak bisa memahami a, orang apa meneh kok ho, engko hono coroko haram, engko selapanan haram suwe-suwe.
Saya itu minta dengan sangat satu. Nahdlatul Ulama dari pusat, entah bagaimana pengorganisasian dan pengelolaannya, itu menyusun dan menerbitkan buku fikih, katakanlah mungkin namanya fikih Nahdliyah, yang pasti berisi fikih-fikih yang dasar, yang default mengenai hal-hal yang setiap hari menjadi panduan bagi orang Islam, tapi ada tekanan atau aksentuasi terhadap tantangan-tantangan yang sekarang sedang terjadi. Jadi ada fatwa yang jelas mengenai ziarah kubur, ada fatwa yang jelas mengenai kenduri, ada fatwa yang jelas mengenai selawatan, musik dan lain sebagainya. Panduan resmi dari Nahdlatul Ulama kalau ada, itu akan sangat bagus, sehingga kita tidak setiap kali buka meneh aku kudu jelaskan meneh ibadah mahdhah begini, muamalah begitu dan seterusnya. Kalau ada buku panduannya tinggal dicetak kembali, dibagi, dan itu sebenarnya tidak ada masalah dengan semua paham-paham baru itu kalau Nahdliyin sendiri punya pemahaman yang cetha mengenai Islam. Sebenarnya pertahanannya cuma itu, tidak usah marah kepada orangnya. Kalau orangnya punya pendapat kayak apapun biar saja, asal Anda sendiri yakin dengan yang Anda pahami mengenai Islam. Gitu. Termasuk Kiai Kanjeng sejak tahun 90-an awal ya wis diharam-haram kayak gitu. Kita pernah pentas di Ancol ya diprotes karena haram. Karena menurut mereka musik itu haram. Jadi nganti saiki urung paham Kiai Kanjeng musik haram ki piye. Sing dimaksud musik ki apane? Apane? Unine, lagune. Nek lagune qiraah iki ya nganggo musik, ngimami ya nganggo musik, mosok ngimami. Mosok azan bunga-bunga Allahu Akbar. Ayo salah. Enggak bisa, itu pun musik loh. Namanya rap itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo salah, ayo falah. Itu ya musik. Dadi sing piye sing ora entuk iki nadane, nek nada ora entuk ngomong berarti banyak haramnya, mergo ngomong mesti nganggo nada. Piye le kabare kan ada nadanya. Kalau orang Madura ndak rembek sampean. Ndak rembek cong, yang gitu kan. Itu nada. Sing diharamke sing endi? Nek irama, bagaimana hidup tanpa irama? Bunyi, bagaimana hidup tanpa bunyi? Kan begitu. Jadi yang diharamkan adalah alatnya. Alatnya. Lalu terus untuk apa? Allah menciptakan benda, menciptakan kayu, menciptakan logam. Kalau tidak untuk kita nikmati, sepanjang tidak melanggar syariat Allah, maka kita harus paham. Sing jenenge melanggar sing kepriye. Moga kita ulang satu lagi ya. Kita ulang satu tok aja. Islam itu terdiri dari 3,5% dari ayat Al-Quran yang namanya ibadah mahdhah. Yang 96,5% itu ayat-ayat yang menyangkut ibadah muamalah. Gitu aja gampangannya ya. Istilahnya boleh beda. Tapi pokoknya mahdhah adalah yang oleh Allah diperintahkan langsung atau dilarang langsung. Kalau muamalah adalah inisiatif manusia untuk mendekat kepada Allah. Jadi kalau mahdhah itu dari langit ke bumi, kalau muamalah dari bumi ke langit, gitu ya. Nah, mahdhah itu iki mengbaleni lho, ya aku ora ceramah lho, iki mengbaleni pemahaman. Mahdhah iki pokoke ngene iki pedomane. Ojo, jangan melakukan apapun kecuali yang aku perintahkan. Ngono tok. Jadi kalau tidak diperintah Allah tidak usah dilakukan. Jangan lakukan apapun kecuali yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau muamalah, lakukan apa saja. Apa wae sak karepmu asal tidak melanggar syariat Allah. Kan gitu. Jadi mancing untuk orang. Kanjeng Nabi tahu mancing orang. Neng mancing untuk orang. Ya kecuali mancing ning kolame tanggamu. Nah, kuwi sing salah udah mancinge ning panggonane kan gitu. Jadi lakukan apa saja asal tidak melanggar syariat Allah. Kan begitu. Sudah bebas apa saja. Nanti Pak Muzamil tolong menjelaskan konteks kalimat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalimatnya bukan ini khalaqtul jinna wal insa liya'budun, tapi kalimatnya adalah wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nanti dulu Muzamil. Ini urutannya begitu, nanti PR dulu. Nah, jadi sekarang ngerti ya. Kenduren untuk orang.
ada melanggar Islam enggak? Melanggar silaturahmi enggak Genduren? Baik enggak untuk silaturahmi? Mengakrabkan seduluran ora? Ya, karo nolong wong sing ora iso mangan. Nggih. Kowe kan seneng nek ana Genduren. Nek ora diundang kan kowe kelintar-kelintar ngarepe omahe. Bukan hanya boleh, dia baik. Yang tidak boleh adalah nek kue nganak-nganakke. Jadi bukan Gendurennya yang tidak boleh nganak-nganakke. Wong kue duwe utang oke, wong dadak traktir wong oke kan begitu. Gitu loh. Jadi apalagi yang sholawat. Sholawat itu kan pernyataan cinta kepada Rasulullah, kan begitu. Nah kalau sholawat tidak boleh lah. Kalau tahiyat kan nganggo sholawat. Tapi ya terus tahiyatnya dipotong gitu. Kenapa kita bersolawat? Karena Allah akan menjadi lebih dekat denganmu kalau engkau mencintai kekasihnya, kan begitu. Kalau kita berdoa kepada Allah langsung tanpa solawat, berarti yang kita andalkan adalah diri kita sendiri. Saya tanya, bisa nggak dirimu diandalkan di depan Allah? Bisa nggak aku diandalkan di depan Allah? Tidak. Yang bisa diandalkan di depan Allah hanya Rasulullah SAW. Maka kalau kita merayu Allah, kita nyatakan cinta kita kepada kekasihnya, yaitu Rasulullah SAW. Maka doa kita akan menjadi lebih mudah untuk dikabulkan. Itu sebabnya kita bersolawat. Jadi sing dilarang piye nih? Ini pokoknya kita tegaskan sekali lagi ya. Angger jenengan ngerti masalah kan wis beres jane ora ono masalah. Karena Anda ini bertetangga dengan daerah-daerah yang ada gitu-gitu. Ya toh klebon-klebon sing ora lah kowe aja kupo, kowe wis ngerti kok. Apa meneh liyane ziarah kubur. Ziarah kubur ra entuk. Jare birrul walidain. Birrul walidain itu apa? Menghormati orang tua, bapakmu tok ya apa mbahmu juga. Buyut juga, canggah, mbah wareng, udeg-udeg, dupa bosok, apa meneh liyane? Gantung siwur. Sampai 18, itu semua walidain apa tidak? Semua adalah orang tua. Aku saiki takon, nek bapakmu wis ning kuburan, kowe sing duwe wong tua ora? Kuwi tetep wong tuamu dudu sing ning kuburan. Lah kowe kudu apik to karo wong tuamu. Kok parani? Kok ora entuk? Kok parani? Dudu kuburane, tapi hakikat bahwa kamu punya orang tua yang sekarang sedang mengalami transformasi jasad dia, di mana tulang belulangnya ada di dalam tanah, tapi hakikinya bapak, kakek, mbahmu itu tetap ada di dalam kehidupan.